Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, hari ini kita podcast lagi setelah beberapa bulan. Sekarang bareng Ferdi lagi. Dan hari ini kita bahas soal isu Pilbub. Ya, Pilbub. Nah, tahun 2024 ini kita lihat kemarin itu bulan berapa kita pemilu presiden? Bulan Februari. Februari bulan 2. Sekarang bulan 10 menuju bulan 11 nanti kita pemilu lagi bupati dan gubernur. Jadi kayak menegangkan sekali tahun-tahun ini, Ferdi. Nah, langsung saja Fer, kayaknya supaya lebih menarik juga kita punya pembahasan ini. Bicara soal pilkada atau pemilihan bupati khusus di Kabupaten Bombana ini, Fer. Ya. Apakah kita sudah tahu nih semua calon yang bertarung nanti nih? Iya. Dari paslon nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3 saya sudah lihat satu persatu dan sudah jatuh pilihan? Belum. Berarti kita bicara ini apa ya, istilahnya masih apa, kita tidak untuk menaikkan satu paslon ataupun menjatuhkan satu paslon, tidak. Kita bicara soal fair ini. Iya, betul. Karena semata-mata kita belum punya pilihan ini, Ferdi. Seri-seri sama, saya juga demikian. Nah, 27 November ini kayaknya memang bergelut memang kita. Karena dua yang mau dipilih. Bupati sama gubernur nih. Iya. Kalau gubernur jamin dulu kita bahas, bupati dulu. Nah, bagaimana kita lihat visi misinya ini calon bupati ini? Kalau saya lihat dari paslon 1, paslon 2, paslon 3 seperti kan memang hampir ada beberapa kesamaan sebenarnya. Cuma berbeda narasi dan diksi kata yang digunakan. Cuma lepas pada faktor kepemudaan, faktor kemajuan ekonomi, faktor agraria misalnya, dan faktor-faktor kesehatan gitu. Cuman saya melihatnya bahwa mungkin saja saya melihat beberapa visi misi yang tercantum di beberapa paslon ini itu ada yang satu yang tidak yang agak sedikit berbeda dengan pasangan yang lain gitu. Cuman saya tidak sampaikan di sini karena saya juga belum menjatuhkan pilihan sebenarnya. Cuma saya melihat dari sekedar visi misinya saja, karena seperti itu. Iya, kalau misalnya kayak kan sudah dibaca semua visi misinya toh. Untuk bahasa sederhana dan yang paling mudah dipahami itu kayak siapa atau semuanya sama? Kalau bicara soal itu sebenarnya diksi kata, jadi kalau semakin tinggi diksi kata yang digunakan oleh pihak calon, semakin potensi dia untuk memberikan kebohongan publik kepada masyarakat Bombana itu. Karena dia mampu untuk bermain pada ranah logika, retorika gitu. Cuman saya melihat ada substansi yang tertanam dalam visi misinya yang tentu berbeda dengan yang lain. Bukan faktor yang lain, cuma faktor visi misinya. Kalau faktor visi misi saya ada satu yang serak. Cuman belum menjatuhkan pilihan kemana. Ya, ini yang kita butuhkan kan bahasa sederhana, kemudian kayak mudah dipahami. Apalagi banyak kita punya masyarakat itu istilahnya pendidikannya kasihan. Betul. Dan memang seperti beberapa 5 tahun, 10 tahun belakangan ini, yang paling mudah dipahami visi misinya biasa itu yang menang. Iya. Dan jargon-jargon kayak berani kan berani semua. Cuman satunya ditambahkan tuh. Betul. Cuma satunya saja yang agak-agak beda, ini merah. Tuh. Iya. Dia harus anak Bombana dia. Nah, harus anak Bombana dia. Ini menarik juga sebenarnya kalau kita membahas. Karena kayak harus anak Bombana. Jadi kayak seolah-olah memberikan gambaran dua orang ini dipertanyakan langsung apakah dua orang ini bukan asli Bombana atau apalagi kayak yang saya dengar juga dia kan lahir di Poltim di Tepo. Bulan Selatan kayaknya di Tepo. Bulan Timur Bulan Timur kayaknya. Masuk Bamba ini. Iya. Baru ternyata kalau kita ulik juga yang kayak paslon 2 lahir di Watampone. Yang satunya juga Sulawesi Selatan. Jadi tagline harus ini kayak seolah-olah
Bagus juga tuh. Jadi kalau saya melihatnya ini kan dasar Hmm. jadi setiap jargon atau motto yang dia gunakan di setiap pamflet yang tersebar atau spanduk yang tersebar, Hmm. itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk menarik apa ya, para DPT ini. Nah, jadi dia jargon itu semacam alat propaganda untuk bagaimana dia pilih gitu kan. Yang seperti tadi kalian bahaskan bahwa yang nomor 3 ini harus anak bombana. Jadi kita harus pertanyakan dulu ini yang Ya. nomor 1, nomor 2 itu apakah bukan anak bombana misalnya. Hmm. Nah itu juga sebagai alat propaganda mereka, dan disampaikan tadi kan soal pemaparan atau penyampaian visi misi yang sangat sederhana dan mudah dimengerti itu biasanya Ya. dia duduk di kursi bupati misalnya karena mudah dimengerti ya, karena kita tahu bahwa sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bombana terkhusus misalnya itu sanggap bahwa banyak orang tua kita yang buta huruf dan tidak tahu membaca. Mungkin dia mendengar visi misinya hanya melalui perantaranya misalnya. Jadi yang sampai yang menjadi perantara ini adalah mereka juga punya potensi untuk memberikan semacam kampanye tersendiri sambil dia menjelaskan visi misinya ketiga calon dengan alasan seperti itu. Dia masuk di dalam dan dia gunakan itu untuk kampanye salah satu paslon. Dan itu ketakutan kita karena sumber daya manusia itulah yang kemudian menjadi problem. Iya. Terutama orang tua kita. Iya. Terus ini kan tadi paslon 3 itu buat jargon harus itu. Ya. Ini menarik sebenarnya kita bahas. Ini lahirnya jargon harus itu apakah semata-mata untuk menyerang dua lawan ini ataukah memang kayak semacam gimmick doang gitu. Karena kan sejauh ini kita lihat, ya minta maaf ini sebelumnya, kita lihat di lapangan bagaimana ini 01, 02 seolah-olah ini yang paling berkelahi dan 03-nya ini kayak tenang-tenang saja. Bagaimana Bung Fer lihat ini? Ya, kalau saya melihat sebenarnya ini adalah salah satu alat propaganda ya, itu semacam kata propaganda untuk mempengaruhi gitu, seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Bombana bahwa yang menjadi pemimpin atau bupati di Kabupaten Bombana di tahun